kesalahannya di pemahaman kata sempurna. Sempurna itu bukan berarti tidak ada cacatnya, tidak ada kutilnya. Yang namanya sempurna itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani itu teleios. Artinya apa? Sempurna itu artinya bertumbuh, makin besar, makin dewasa, makin matang. Ini yang Tuhan mau nih. Bukan cuma perkara-perkara jasmani. Saya katakan bukan cuma perkara jasmani, tapi perkara rohani juga. Makin lama makin sempurna. Itu yang Tuhan mau. Makin lama makin dewasa, makin lama makin mantap, makin lama makin kuat, makin lama makin berkembang, makin lama makin luas. Itu yang Tuhan mau. Sampai sini jelas? Nah, saudara sekalian, pada hakikatnya manusia begitu. Nah, saya mau ingatkan, karena pertumbuhan, peningkatan jasmani ini sekali lagi suatu ketika akan mentok dan turun. Karena Alkitab bilang begitu. 2 Korintus 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Iya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Itu konsepnya. Jadi saya beritahu pada saudara, makin saudara hebat pun silakan, makin kaya pun silakan. Nanti setelah semuanya dapat, toh suatu ketika akan stuck. Lama-lama saudara juga akan loyo. Betul. Saudara kaya-kaya apapun, toh nanti suatu ketika saudaranya juga ngeplek. Makanya jangan bangga dengan tempat tidur yang mewah, sebab tempat tidur terakhir kita cuma sebuah peti. Betul. Boleh. Oh Pak, jadi nggak boleh mobil diganti. Saya juga kepengen. Tapi jangan membanggakan, mengandalkan mobil kita yang mewah. Karena mobil terakhir kita cuma warnanya hitam dan tertulis ambulance. Betul. Betul kan? Jangan kita membanggakan karena profesor, doktor Andes, karburator, kotor bocor. Karena pada akhirnya toh titel kita ALM dan ALMH. Betul. Karena memang Alkitab berkata demikian. Makin lama makin lama tinggi mentok. Setelah mentok makin merosot. Itu tuh pasti begitu. Tetapi sebaliknya, ini yang Tuhan mau. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang Tuhan mau. Jadi saudara sekalian, dalam kehidupan manusia, semuanya pada hakikatnya kepengen makin hari makin meningkat. Dan itu tidak salah. Tapi yang Tuhan mau, peningkatan bukan terjadi pada sisi jasmani saja. Karena yang terjadi pada sisi jasmani, suatu ketika akan mentok, lalu turun. Yang Tuhan mau ada perkembangan di dalam sisi yang rohani. Pengetahuan kita, iman kita, kekristenan kita terus bertumbuh. Semua bisa bilang amin. Makanya jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Pikirkan juga perkara yang di atas. Toh, suatu ketika kita tidak akan turun ke bawah, kita akan naik ke atas. Oleh karena itu, bagus tidaknya rumah kita di sorga tergantung bahan yang kita kirim dari dunia. Saudara kirim marmer jadi marmer, saudara kirim saudara semen, saudara jadi semen. Apa saudara pikir semuanya kemuliaannya sama? Nehi semerekete en kuch hotai. Bisa. Bagaimana saudara pengen punya rumah di sorga akan sama dengan rumah Abraham yang berani mengorbankan anaknya, yang punya iman luar biasa, dibandingkan dengan jemaat yang cuma datang ke gereja seminggu sekali dan cuma pelangap-pelongo ngiler. Saya tidak akan sama dengan Abraham rumahnya, tapi di sebelah. Saudara jangan minta jauh, sebelah saya aja. Ada yang orang Kristen, Pak, udahlah Pak, yang penting mah masuk surga, walaupun di pinggiran gak apa-apa. Nah ini pinggiran kan risiko kejeblos. Nah kalau kejeblos ke neraka lebih parah lagi. Ngerti sekalian ya.
Makanya saudara sekalian, yang kita perbuat harus lebih banyak untuk perkara yang di atas. Pak, kita kan masih di dunia. Benar. Salahkah kita melakukan pekerjaan? Enggak salah. Enggak salah. Tetapi apa yang kita kerjakan, yang Anda harapkan di dunia ini, semua sifatnya sementara. Kalau udah habis waktunya, saudara, udah gak ada harganya. Presiden kayak apapun dihormatinya, saudara. Kalau udah bukan presiden, mas saudara, udah gak dihargai. Sekarang Jokowi dihargai, nanti lama-lama cuma Jokowi. Nangkep saudara sekalian. Kalau sudah orang biasa mah udah gak ada artinya. Lah saya setiap hari fitness, sebelah saya mayor jenderal. Saudara bisa bayangkan dulu Wakapolda, berapa banyak orang menghormati dia. Sekarang boro-boro. Karena itu adalah konsep dunia begitu. Makanya itu Tuhan mau adalah peningkatan di bidang rohani. Nah sekarang kasusnya nih, ini yang kasus terjadi. Datanglah seorang ibu yang cuma memikirkan juga masalah yang di duniawi. Sampai Yesus berkata, kamu nggak ngerti yang kamu minta. Ibu ini namanya Salome. Dari mana kita tahu Salome? Saudara, memang Alkitab tidak secara eksplisit menjelaskan. Tapi mari kita smart. Supaya kalau ada orang nanya, saudara bisa menjawabnya. Semua bilang amin. Dari mana bisa berkata itu Salome? Coba kita lihat Matius 27:56. Matius 27 ayat 56, demikian firman Tuhan. Saya berdiri di sini untuk jelasin dulu ya. Oke. Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Stop. Maria Magdalena. Siapa Pak? Maria Magdalena ya. Oke. Terus. Dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Maria lain lagi. Maria ibunya Yakobus sama Yusuf. Yakobus sama Yoses ini sebenarnya. Dan ibu anak-anak Zebedeus. Ada namanya? Enggak tahu kan? Sama kan yang tadi kan? Oke. Sama kan dengan tadi kan? Ibu dari anaknya Zebedeus. Nah. Saudara, saya geser di sini. Buka di Markus pasal yang ke-15. Markus 15 ayat 40, demikian firman Tuhan. Ada juga, terus ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Iya, siapa? Di antaranya Maria Magdalena, yang tadi, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, Yakobus muda serta Salome. Yang tadi nggak dijelasin tuh namanya Salome. Jelas ya saudara sekalian, memang tidak dijelaskan secara langsung. Nah di sini kepekaan kita untuk belajar tentang firman Tuhan sampai saudara bisa memastikan siapakah perempuan ini. Namanya Salome. Dan Salome membawa anak-anaknya kepada Yesus. Tujuannya, lanjutin dulu. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, maka datanglah Salome serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Iya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ya. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Coba saudara perhatikan baik-baik. Salah satu kerinduan, salah satu keinginan yang sudah kronis, berarti sudah menaun. Itu yang kerinduan dari orang Israel adalah mereka lepas dari penjajahan Romawi lalu mendirikan kerajaan seperti kerajaan Daud. Makanya ditunggu yang namanya Mesias. Nah saudara sekalian, mereka melihat Yesus adalah Mesias dan mereka mengharapkan sekali supaya nanti Yesus jadi raja seperti Raja Daud memerintah. Jadi pikirannya bukan ke sana, ke bawah. Saya mengerti, pikirannya adalah ke bawah. Karena kerinduan orang Israel sekali lagi yang sudah kronis adalah supaya Yesus memulihkan bangsa Israel dan kemudian dia menjadi raja. Makanya sampai Yesus mau naik ke sorga pun mereka pasti masih tetap ngotot. Kisah 1 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Nanti dulu ayat judulnya. Judulnya, Yesus terangkat ke sorga. Saudara bisa bayangin ya, lihat saya. Dia mau naik ke sorga nih. Mau ninggalin berarti kan. Mereka Yesus mau naik ke sorga, mereka masih ngomong begini. Tuhan, maukah
kau pada masa ini memulihkan kerajaan? Sekarang maksudnya itu dalam bahasa aslinya Horas. Saat ini, jam ini juga, pada saat kita ada ini, bisa nggak Tuhan, please, kalau Tuhan memulihkan bagi kerajaan Israel, maksudnya kalau dijelaskan, Tuhan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan Israel, bebaskan dari penjajah Romawi, dan engkau menjadi raja. Saudara bayangin ya, Yesus mau naik ke sorga masih ngomong gini, ini permintaan masuk akal apa enggak? Yes or no? Gini. Saya udah ambil keputusan. Saudara, saya mau pindah ke Amerika. Haleluya. Dan saya tidak akan sini lagi. Nanti penggembala akan saya serahkan saja sama Eng. Jadi dia bisa dua fungsi. Oke. Saudara, saat saya mau berangkat nanti bulan lagi. Sekarang saudara ngomong, Pak, tolong deh Pak, kalau bisa sih jangan tinggalin lah, tetap jadi gembala. Sekarang saudara ngomong gitu, masuk akal nggak? Ini saya udah di airport, udah pegang boarding pass. Ngerti ya saudara? Sudah ngerti boarding pass kan? Saudara, saya sudah di airport bawa koper barang udah pegang boarding pass. Masih ada yang ngomong, Pak, tolong, kalau bisa sih Bapak tetap jadi gembala. Masuk akal nggak? Masih. Oke. Sekarang saya sudah masuk ke ruang tunggu. Tinggal nunggu dipanggil. Silakan nomor urut sekian. Saya lagi ngantri mau masuk pesawat. Dari sana ada orang ngomong, Pak, tolong please, tinggal Pak, jadi gembala di tempat ini, jangan tinggalkan Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal. Oke. Mulai bener. Yang tadi kok salah jawabnya. Sekarang saya sudah di dalam pesawat, udah lagi ngeng. Atau sudah terbang, saudara teriak, Pak Yuda, tolong, bisakah engkau tinggal? Saya mau tanya, masuk akal nggak? Orang udah pergi. Kenapa kan? Sudah naik. Lu sampai teriak, sampai doer juga mulutnya mau nggak denger lagi. Ngerti lu sekalian? Saudara bisa bayangkan. Yesus naik ke sorga, mereka tetap ngotot begitu. Berarti ini keinginan yang sudah menaun. Nangkap ya? Nah sedangkan ini saudara sekalian belum naik ke sorga. Kasus ini. Nah ibunya minta tolong kalau bisa anak-anak saya ini nanti menjadi pendamping di dalam kerajaan itu. Karena apa? Kerinduan orang Israel itu begitu. Lalu saudara sekalian, pada saat ibu ini berkata kepada Yesus, terjadi reaksi. Lanjut. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya. Matius 20 ayat 21. Ya. Ayat 22. Terserah deh, terserah, pilih aja deh. 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Bisakah kamu menerima penderitaan yang akan saya alami? Terus kata mereka kepada Yesus, iya. Kami dapat. Iya. Yesus berkata kepada mereka, Memang cawanku memang akan kamu minum. Makanya murid-murid Tuhan Yesus semuanya menderita. Gak ada yang enak hidupnya. Terus tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Iya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Iya, terus mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kita. Marahlah ke 10 murid yang lain. Saya mau nanya, kenapa marah? Karena mereka juga pengen. Lu pakai ngomong gitu, emang cuma lu aja yang mau. Lu juga mau, ngerti gak ada? Nah kan ya saudara, kalau sekarang saya mau jadi lurah, saudara kan gak marah. Nggak marah, silakan aja. Nanti terus sekali. Tapi kalau James mau jadi gembala di sini, Raymond pasti marah. Kurang ajar, ntar dulu. Jangan sembarangan, gue juga mau kan gitu kan. Ini contoh, ngerti terus sekalian. Karena mereka juga mau. Lalu saudara sekalian, yang 10 orang marahin bukan ibunya, anaknya. Kenapa anaknya? Karena anaknya yang nyuruh mamanya. Jelas. Dari mana ayatnya? Markus 10 ayat 35
25 demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, anak-anaknya nih, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Saya mau nanya, yang minta siapa? Lupa, jadi kenapa bisa beda? Bedanya di mana? Begini, saudara sekalian, Injil itu ada 4 kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang lihat, ada Matius dan Markus. Matius itu murid Tuhan Yesus. Dia lihat langsung. Memang saudara sekalian, yang ngomong adalah ibunya. Saya bisa ngerti kan? Tetapi itu permintaan dari siapa? Permintaan dari anaknya. Lah Petrus tahu itu maunya anaknya, makanya yang ditegur anaknya. Tapi kenapa Markus tulisnya begitu? Begini, saudara, Markus itu anaknya, tanda petik, anaknya Petrus, anak didiknya Petrus, namanya Yohanes Markus. Yohanes gak pernah tahu kejadian ini. Tanya sama Petrus, Petrus cerita. Jadi Om Petrus yang mau siapa? Yang mau tuh 2 anaknya itu. Terus gimana? Dia suruh mamanya. Oh gitu ya. Jadi kalau saya nanti tulis buku, ya tulis anaknya, bukan mamanya. Saya bisa ngerti kan? Nangkep gak sih? Ya syukur. Jadi saudara sekalian, makanya murid-murid marah sama ini, sama-sama karena 2 orang ini. Nah saudara sekalian, Yesus tidak bisa menentukan itu karena dia status sebagai anak manusia. Tapi Yesus kasih syarat. Saya tahu syaratnya, saya tahu kuncinya. Itu adalah hak Bapa. Saya belum jadi Bapak, saya masih di dunia ini. Tapi saya tahu hatinya, karena apa? Dia sama gua sama. Persyaratannya adalah ayat yang ke-20.